Pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Lalu pada Dewa Ketawa yang duduk di hadapannya dia berkata, "Aku tetap tidak bisa percaya kalau saat ini kita berada di awang-awang. Kau lihat sendiri sobatku gendut, bangunan, taman, pedataran. Lalu di sebelah sana malah ada bukit. Mana mungkin semua ini menggantung di udara? Mana mungkin ada di dunia di atas dunia?" Kakek gendut berbobot 200 kati itu elus-elus dadanya yang gembrot, lalu penyakitnya kambuh. Dia mulai tertawa, mula-mula perlahan-lahan, tambah lama makin keras hingga Wiro terpaksa tekap kedua telinganya. "Anak tolol, aku sudah bilang, mengapa meributi segala hal yang tidak bisa sampai dalam akal kita manusia biasa. Tempat ini termasuk para penghuninya, jadi termasuk Ratu Duyung, bukanlah makhluk biasa. Mereka mampu hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Berarti mereka sebangsa kodok," ujar Wijo sambil menyengir, membuat tawa si gendut semakin keras. "Ada satu hal lagi yang aku tidak mengerti. Kulihat sang ratu maupun gadis-gadis yang ada di sini tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Mengapa sang ratu disebut Ratu Duyung? Bukankah duyung sejenis makhluk bertubuh sebagian manusia sebagai lagi ikan?" Memang begitulah keadaan asli tubuh mereka," jawab Dewa Ketawa. "Kau tidak percaya? Kau sendiri melihat. Mereka bicara seperti kita, memiliki kecantikan seperti bidadari, berjalan dengan dua kaki yang mulus-mulus, bukan dengan ekor ikan. Jika kau suka, kau bisa membuktikannya sendiri," kata Dewa Ketawa pula sambil senyum-senyum. Membuktikan bagaimana maksudmu? Kau tahu caranya? Atau punya ajian yang bisa dirapal hingga mampu melihat bentuk asli mereka?" "Tak perlu ajian, tak perlu segala macam rapalan, cukup dengan mata telanjang, asal tahu rahasianya." Kalau begitu tunjukkan padaku rahasia itu," jar Wiro. Dewa Ketawa tak segera memberitahu, tapi seperti biasanya dia tertawa dahulu, membuat murid Sintokan dan jadi tidak sabaran. "Kau lihat pohon besar itu, sobatku muda?" tanya si kakek gendut sambil menunjuk pada sebatang pohon besar yang tumbuh miring di kejauhan. Wiro mengangguk. Di balik pohon itu ada satu jalan kecil menurun. Di ujung penurunan ada sebuah telaga berair biru. Nah, di telaga ini itu tempat mandi gadis-gadis anak buah Ratu Duyung. Terkadang mereka pergi ke sana untuk istirahat sambil bercengkrama. "Jadi kau menyuruh aku mengintip anak gadis mandi?" "Terserah padamu. Kau bilang mau lihat bentuk asli gadis-gadis itu." Wiro garuk-garuk kepala. "Kalau ketahuan mengintip bagaimana?" Akibatnya memang berat. "Tapi urusanmu lah," jawab Dewa Ketawa, dan orang tua bertubuh gemuk luar biasa ini kembali tertawa. Setelah tawanya mereda, dia berkata, "Kau tahu, cuman itu satu-satunya cara kalau mau mengetahui keadaan sebenarnya para gadis di sini. Wujud asli mereka akan kelihatan bila tubuh mereka basah atau mereka masuk ke dalam air, baik air tawar maupun air laut." "Bagaimana kalau mereka misalnya terguyur air hujan?" tanya Wiro pula. Anak setan, macam-macam saja pertanyaanmu. Mengapa tidak kau tanya bagaimana kalau terguyur air kencing?" Sambil usap dua matanya yang sipit, kakek gendut ini kemudian berkata dengan suara sengaja diperlahan-lahankan, "Ada satu hal yang mau kubilang padamu." Apa?" "Kelihatannya kau mau menceritakan satu rahasia besar." "Betul, kau rupanya pura firasat," jawab si kakek. Wiro cepat menekap mulut orang tua ini karena ketika dia menunjukkan hendak tertawa kembali. "Ayo cepat, kau mau bilang apa?" tanya Wiro. "Ratu Duyung itu sebenarnya suka padamu," bisik Dewa Ketawa. "Jangan ngaco. Kau mengada-ada aja. Sobatku muda, aku tidak bicara bohong." "Bagaimana kau bisa tahu? Memangnya dia bilang padamu?" "Aku segera tahu pada pertama kali bertemu dengannya. Beberapa hari lalu, memang dia tidak mengatakan terus terang, tapi dari sikap dan ucapannya cukup tersirat dia menyukai dirimu." Wiro memandang dengan mata membesar pada si gendut tua itu. "Agaknya dia sudah lama mendengar tentang kau. Dia menjadi salah seorang dari banyak gadis yang mengagumi dirimu. Namun apa? Rasa sukanya kurasa serta-merta lenyap ketika melihat keadaan dirimu. Ternyata kau seorang pemuda hitam gosong bermuka pantat kuali." "Orang tua sialan," maki Wiro dalam hati. Si kakek gendut geleng-gelengkan kepala. "Memang aku suka bergurau, sobatku muda, tapi percayalah, aku yakin betul Ratu Duyung itu diam-diam jatuh hati padamu." Wiro memandang ke arah pohon besar. Di sampingnya Dewa Ketawa berkata, "Tadi kulihat ada serombongan gadis menuju di sana. Pasti mereka pergi mandi. Sebaiknya kau lekas menyelidik." "Kau tak mau ikut mengintip?" tanya Wiro. "Aku sudah terlalu tua untuk pekerjaan macam begini. Itu bagian yang muda-muda sepertimu." Wiro menyeringai. Aku tidak percaya pada tua bangka berminyak sepertimu ini. Jangan-jangan kau sudah duluan mengintip."
Kalau tidak, dari mana kau bisa tahu? Tawa si kakek gendut membahak lepas. Wiro tinggalkan orang tua itu. Dengan cepat dia melangkah menuju pohon besar. Seperti yang dikatakan Dewa Ketawa, di balik pohon itu memang ada sebuah jalan kecil. Jalan ini terbuat dari batu hitam, berupa tangga-tangga licin menurun, berupa tangga-tangga kecil menurun. Keberadaan di tempat itu sunyi, angin bertiup sepoi-sepoi. Wiro menuruni jalan kecil dengan hati-hati. Setelah panjangnya jalan yang menurun, Wiro menangkap suara gelak tawa di bawah. Si gendut tidak dusta. Memang ada serombongan gadis di bawah sana, kata Wiro dalam hati. Dia belum dapat melihat apa yang ada di bawahnya karena tertutup oleh rumputan pohon-pohon setinggi kepala. Dengan dada berdebar, murid Sinto Ganda melangkah terus menuruni jalan batu. Debaran dadanya mencapai puncak. Sewaktu dia sampai ke ujung lain, pemandangan luar biasa, kata sang pendekar dalam hati. Dia cepat menyelinap ke balik sebuah batu besar dan mengintai di balik kerapatan semak belukar berbunga aneh. Di bawah sana kelihatan bunga telaga berair biru. Di salah satu tepiannya terdapat gundukan batu hitam tersusun rapi seolah didata oleh tangan manusia. Dari celah susunan batu-batu hitam itu mengucur air jernih yang kemudian jatuh ke dalam telaga. Mata pendekar 212 Wiro Sableng tidak berkedip memperlihatkan 4 orang gadis yang ada dalam tenaga berenang sambil bercanda satu sama lain. Dari tempatnya mengintai jelas 4 gadis itu mandi itu bertelanjang dada. Di tepi telaga 3 orang gadis lainnya duduk bermalas-malasan. Yang satu menyisir-nyisir rambutnya dengan buah sisir yang berbentuk tulang ikan. 2 lainnya asik mengobrol. Salah seorang dari gadis mandi keluar dari telaga lalu bergabung dengan 3 temannya. Astaga! Murid Sinto Gendeng keluarkan seruan kaget ketika melihat keadaan tubuh yang barusan keluar dari dalam telaga itu. Bagian atas auratnya dalam keadaan polos tanpa penutup sama sekali. Lalu tubuh sebelah bawah. Inilah yang membuat Wiro jadi tercengang. Mata melotot, mulut ternganga. Tubuh bagian bawah gadis itu berbentuk ekor ikan besar berwarna perak berkilat. Ujungnya bergerak kian kemari. Masih tak percaya, Wiro gosok-gosok kedua matanya. Tak bisa ku percaya kalau tidak kulihat sendiri. Berarti keadaan Ratu Duyung tidak beda dengan keadaan anak buahnya itu, kata Wiro dalam hati. Selagi gadis itu berusaha keluar dari telaga bercakap-cakap dengan teman-temannya, salah seorang gadis di tepi telaga tampak bangkit. Sesaat dia berdiri di atas sebuah batu lalu biur. Gadis itu terjun ke dalam telaga. Aneh, dia masuk ke dalam telaga. Kenapa tidak membuka pakaian hitamnya dulu? Pikir Wiro. Dia terus memperhatikan, lalu pemuda ini kembali melegak keheranan. Ternyata begitu tubuhnya masuk ke dalam air, pakaian hitam yang melekat di tubuhnya lenyap secara aneh. Di saat yang sama sepasang kakinya berubah menjadi seekor ikan besar. Bergerak kian kemari. Baru sekali ini aku melihat keadaan aneh gila macam begini, ujar Wiro seraya geleng-gelengkan kepala. Baru saja dia berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara suit-suitan keras dari beberapa penjuru. 7 gadis telaga kelihatan kaget. Wiro sendiri tak salah terkejutnya karena tahu-tahu 4 tempat di mana dia berada telah dikurung oleh 6 orang gadis anak buah lalu Ratu Duyung. Ke-6 gadis ini menunjukkan wajah galak, masing-masing mengangkat tangan kanan seraya tundingkan jari telunjuk pada lurus ke arah Wiro. Ujung-ujung jari mereka memancarkan sinar biru pertama mengandung suatu kekuatan dahsyat. Sadar kalau dirinya tertangkap basah, Wiro jadi salah tingkah. Dia melangkah mundur namun cepat kembali ke tempat semula ketika dari ujung jari salah seorang gadis melesat keluar sinar biru yang menghancurkan batu di belakang kaki Wiro. Tetap di tempatmu, jangan berani bergerak sampai Ratu datang, salah seorang dari 6 gadis membentak. Kerumputan pohon bunga di sebelah kiri tiba-tiba tersibak. Ratu Duyung muncul diiringi 2 anak buahnya. Saat dia menatap pada Wiro dengan pandangan dingin, lalu dia memberi syarat. 4 orang anak buahnya segera mendekati Wiro. 2 orang menarik tangan Wiro ke depan. Ratu, tunggu dulu, seru Wiro. Jangan salah mengerti, aku tidak bermaksud jahat. Kau sudah tertangkap basah melakukan perbuatan kurang ajar, masih hendak mengelak, bentak Ratu Duyung. Ikat tangannya. 2 gadis anak buah Ratu Duyung kembali menarik tangan Wiro ke depan. Lengannya disilang satu sama lain, lalu gadis ketiga maju mendekat. Ujung jari yang memancarkan sinar biru digerakkan. Terjadilah satu hal yang luar biasa. Larikan sinar biru yang keluar dari ujung jari si gadis berputar menjerat pergelangan tangan Wiro. Tidak beda seperti ikatan seutas tali. Hanya saja tali yang mengikat Wiro itu berbentuk aneh yang berupa lingkaran mengeluarkan sinar biru. Ketika Wiro berusaha melepaskan ikatan itu, ternyata dia tak mampu menggerakkan tangannya sedikit pun. Bawa dia ke bukit Batu Putih. Ratu Duyung berikan perintah. 2 orang anak buah segera mendorong tubuh pendekar 212. Ratu, kata Wiro, begitu dia sampai di hadapan Ratu Duyung. Aku tidak bermaksud berbuat yang bukan-bukan. Apalagi berani berlaku kurang ajar. Apa yang kulakukan terdorong dari rasa ingin tahu. Apa yang ada di sini, apa yang ada di luar. Kemampuan akalku sulit untuk mencerna. Ratu Duyung goyangkan kepalanya. 4 orang gadis dengan cepat membawa Wiro meninggalkan tempat itu. Setelah melalui jalan cukup jauh dan berliku-liku, mereka sampai di satu pendataran batu. Semua batu yang menumpuk di sana berwarna putih. Di langit sang surya bersinar sangat terik seolah hanya beberapa jengkal di atas kepala. Wiro merasa tubuhnya seperti dipanggang. Dia
ditarik ke balik sebuah batu besar. Ketika sampai di balik batu itu, terkejutlah Wiro. Wiro tersandar pada batu besar itu, terpentang sosok tubuh gendut Dewa Ketawa. Dua larik sinar biru membentuk tali mengikat tubuhnya yang batu besar hingga dia tak mampu bergerak sedikit pun. Keringat basah membasahi sekujur tubuhnya. Kulitnya kelihatan merah oleh tariknya sinar matahari. "Walah, sobatku gendut, kau sudah duluan rupanya," ujar Wiro. Dewa Ketawa menyahut dengan gumam. Sesaat kemudian dia mulai tertawa-tawa. "Dasar manusia kurang waras. Dalam keadaan seperti ini masih bisa ketawa dia," kata Wiro dalam hati serta berutung. Wiro disandarkan pada sebuah batu besar di samping Dewa Ketawa diikat. Seorang gadis tudingkan ujung jarinya ke tubuh pendekar 212. Ketika jari itu digerakkan, maka larikan sinar biru berubah menjadi tali berkilauan, mengikat Wiro ke batu di belakangnya. Keadaan ini tidak beda dengan Dewa Ketawa. Bedanya, dua tangannya masih tetap terikat tali bersinar biru. "Ratu, kami menunggu perintahmu selanjutnya," seorang gadis anak buah Ratu Duyung berkata. Baru saja salah seorang gadis berkata begitu, sosok Ratu Duyung muncul dan tegak 10 langkah di hadapan Wiro dan Dewa Ketawa. Dia memandang pada kedua orang itu berganti-ganti lalu berkata, "Menyesal aku telah menganggap kalian sebagai tamu-tamu terhormat. Ternyata kalian sama tak bisa dipercaya." Wiro menatap wajah cantik sang Ratu Duyung sesaat, berpaling pada Dewa Ketawa dan berbisik, "Sobatku Kerbau Bunting, kau bilang dia menaruh hati padaku. Kau lihat sendiri, buktinya aku diikat seperti ini." Dewa Ketawa balas memandang Wiro lalu mukanya berubah. Sesaat kemudian dia tertawa gela-gela. "Gendut gila, bagaimana dalam keadaan seperti ini kau masih bisa tertawa?" damprat Wiro. "Shh, jangan memaki bicara tak karuan. Umurmu mungkin tak bakal lama. Kita tidak tahu hukuman apa yang bakal dijatuhkan orang-orang itu. Yang jelas kalau aku mati pasti masuk surga. Kau yang jelas minggat ke neraka." "Enak saja kau bicara," tukas Wiro lalu dia berpaling pada Ratu Duyung. "Ratu, kalau aku memang bersalah aku minta maaf. Tapi sobatku si gendut ini mengapa harus ikut menerima hukuman? Yang salah cuma aku sendirian. Harap kau suka membebaskannya." Para gadis anak buah Ratu Duyung menatap pimpinan mereka menunggu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sebaliknya, sang ratu memandangi pendekar Ratu Satu dalam hati. Dia berkata, "Aku melihat jiwa kesatria dalam dirinya. Tapi jika aku tidak menjatuhkan hukuman, bagaimana wibawaku di mata para gadis ini?" "Ratu, kami menunggu perintahmu," seorang gadis berkata ketika dilihatnya Ratu Duyung hanya tegak tak bergerak, menatap ke arah Wiro. "Hukuman apa yang harus kami jatuhkan kepada dua orang ini?" Ratu Duyung mendua beberapa kali. Lalu berucap, "Orang bernama Dewa Ketawa telah berbuat dosa, melakukan kesalahan. Kalau bukan karena mulutnya, maka kawannya ini tidak akan berbuat dosa kesalahan. Hukuman baginya adalah hukuman cabut lidah selama 3 hari. Dewa Ketawa." Wiro keluarkan seruan saking terkejutnya mendengar apa yang dikatakan Ratu Duyung. Dia berkata dengan suara keras pada sang ratu, "Ratu Duyung, sudah kubilang, kawanku ini tidak bersalah. Aku yang jadi biang kerok. Bebaskan dirinya, biar aku yang menerima semua hukuman. Kau boleh membunuhku agar puas. Seumur hidup belum pernah aku melihat perempuan sepertimu, cantik selangit, tapi kejam selangit tembus." Ucapan pendekar 212 itu membuat wajah Ratu Duyung menjadi merah, namun sikapnya tetap tenang. Sebaliknya, di samping terdengar suara Dewa Ketawa tertawa gela-gela. "Kerbau Bunting, Kerbau Bunting," teriak Wiro, "orang hendak mencabut lidahmu, kau malah tertawa gela-gela. Kau benar-benar sudah gila. Hukuman cabut lidah itu cuma 3 hari. Mengapa harus ditakutkan?" jawab Dewa Ketawa lalu kembali tertawa terbahak-bahak. "Lakukan hukuman," Ratu Duyung memberi perintah. Seorang gadis maju mendekati Dewa Ketawa yang seolah tak peduli dan masih saja terus tertawa. "Dewa Ketawa, selamatkan dirimu, lekas lari dari tempat ini." Wiro kembali berteriak. Kakek gendut itu berpaling padanya. "Kau sendiri apa sudah mencoba untuk membebaskan diri?" balik bertanya pada Dewa Ketawa. Wiro jadi penasaran. Dia kerahkan tenaga dalam untuk melepaskan diri. Sampai tubuhnya basah oleh keringat, ternyata dia tidak mampu melepaskan diri dari ikatan tali aneh yang mengeluarkan cahaya biru itu. Malah mungkin dipaksa tubuhnya bisa menjadi lemah. "Hehehe, bagaimana? Apa kau menipu?" tanya Dewa Ketawa sambil tertawa pocongkan mulutnya mengejek Wiro. "Sebelumnya aku sudah pernah mencoba, tapi tidak ada gunanya. Mereka memiliki ilmu aneh. Aku yang tua tidak mampu, apalagi kau yang masih bau pesing." "Hohohoho, gendut sialan," maki Wiro. "Lakukan hukuman." Tiba-tiba Ratu Duyung berseru, memberi perintah untuk kedua kalinya. 2 orang gadis maju di depan Dewa Ketawa. Dewa Ketawa, sebelum hukuman dijatuhkan, kami beri kesempatan untuk tertawa sepuasmu," kata Ratu Duyung pula. Kaki gendut itu pandangi sang ratu sesaat. "Kau mau berbaik hati memberi kesempatan, aku berterima kasih untuk itu," kata Dewa Ketawa pula. Lalu dia mulai tertawa. Mulutnya makin lebar dan suaranya tawanya makin keras. Gadis di samping kanan tiba-tiba menjentikan jarinya. Saat itu juga tubuh Dewa Ketawa menjadi kaku. Suara tawanya lenyap dan mulutnya dalam keadaan terbuka lebar. "Cabut lidahnya," perlahan perintah Ratu Duyung. Gadis di sebelah kiri yang kini mau maju, tangannya bergerak cepat ke arah mulut Dewa Ketawa yang terbuka lebar. Wiro merasa ngeri untuk menyaksikan. Dia membuang muka.
Tengkuk pendengar 212 merinding dan mendengar suara itu. Pasti lidahnya sudah dicabut. Manusia-manusia ganas. Perlahan-lahan Wiro palingkan kepalanya. Dilihatnya Dewa Ketawa masih dalam keadaan kaku ternganga, mulutnya penuh darah. Wiro memperhatikan ternyata dalam mulut kakek gendut itu tidak ada lagi lidah. Sewaktu Wiro berpaling ke kanan, dia melihat seorang gadis anak buah Ratu Duyung tengah meletakkan sebuah benda merah panjang bergerak-gerak di atas baki kecil terbuat dari kerang. Lidah Dewa Ketawa. Wiro merasa kepalanya pening dan seperti mau muntah. Sekarang giliran pemuda berkulit hitam. Tiba-tiba terdengar suara Ratu Duyung. Murid Cinto Gendeng tersentak. Ratu, serunya. Kesalahan pada kedua matanya yang berani mengintip orang mandi. Butakan kedua matanya itu selama 3 hari. Ratu, apa yang hendak kau lakukan? Aku mohon. Teriakan Wiro itu tidak ada gunanya. Saat itu, seorang gadis anak buah Ratu Duyung yang bertubuh jangkang mendatanginya lalu menjetikkan tangannya serta merta sekujur tubuh Wiro menjadi kaku. Mulutnya pun tak mampu bersuara lagi. Gadis yang berusaha menotok Wiro secara aneh maju lebih dekat. Dua tangannya bergerak cepat sekali mengarah ke arah mata kiri kanan. Wiro merasa sepasang matanya dingin sekali. Tapi hanya sesaat. Di lain kejap rasa dingin itu berubah dengan sengatan panas yang sakitnya bukan main. Wiro hendak berteriak namun mulutnya terkancing gagu. Pada saat itu juga dia tidak dapat melihat apa-apa selain gelap menggelam dalam mengedikan. Ya Tuhan, apa yang dilakukan mereka padaku? Aku tak bisa melihat. Mereka mencungkil kedua mataku. Aku benar-benar buta. Darah mengucur dari kedua mata pendekar 212 yang kini hanya merupakan rongga dalam dan besar mengerikan. Darah mengucur membasahi pipi. Dewa Ketawa yang menyaksikan kejadian itu cuma mampu mengerit-keritkan mata. Tak bisa bergerak, tak bisa keluarkan suara. Kalau saja dia tidak dalam keadaan tertotok, setelah menyaksikan itu sudah pasti dia akan tertawa gela-gela. Ketika berpaling di samping, lihatnya gadis jangkung tadi tengah meletakkan 2 buah benda bulat putih hitam di atas sebuah baki kecil dari kerang laut. Gila, apa betul benda kedua itu sepasang mata anak setan itu? Pikir Dewa Ketawa. Perutnya terasa mual, tenggorokannya seperti membunta. Tengkuk orang tua gendut itu juga merinding. Benar-benar gila. Seumur hidup rasanya baru sekali ini aku merinding ngeri. Lebih-lebih ketika dia mencoba melirik, memperhatikan ke samping, melihat bagaimana keadaan muka pendekar 212 yang sekarang. Muka pemuda ini terpentang tanpa sepasang mata. Dunia aneh. Bagaimana mereka bisa melakukan keganasan ini? Tapi apakah aku merasa sakit sewaktu lidahku dicabut? Memang aku melihat ada darah mengucur dari mulut, tapi mengapa aku tidak merasa sakit sama sekali? Kuharap sobatku muda itu juga tidak merasa sakit, walau kedua matanya dicungkil begitu rupa. Hukuman gila macam apa ini? Aku ingin ketawa, tapi mengapa tidak bisa? Celaka. Kalau aku nanti tak mampu tertawa lagi selama-lamanya, akan aku obrak-abrik tempat ini, akan aku hajar mereka semua. Tapi apakah aku tega melakukan itu terhadap para gadis cantik-cantik itu? Ratu Duyung, kau yang membuat Ratu Duyung, kau membuat aku betul-betul sengsara, hidup tanpa tawa. Rasanya lebih baik mati saja. Malam terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Ini adalah malam ketiga atau malam terakhir pendekar 212 Wiro Sableng dan kakek gendut berjuluk Dewa Ketawa menjalani hukuman. Diikat secara aneh ke batu putih besar. Wiro dalam keadaan tanpa mata dan dilanda sakit terus-menerus. Dewa Ketawa masih untung. Walau lidahnya dicabut namun tidak mengalami rasa sakit sedikit pun. Malah saat itu dia tengah tertidur nyenyak. Dari tenggorokannya terdengar suara mengorok aneh padahal dia dalam keadaan tertotok hingga tak mampu bergerak dan seharusnya juga tak mampu bersuara. Sepasang telinga murid Cinto Gendeng dari Gunung Gede tiba-tiba mendengar sesuatu. Bersamaan dengan itu, dia merasakan adanya tekanan-tekanan halus yang menggetarkan batu yang dipijaknya. Dewa Ketawa, bangunlah, ujar Wiro, tapi suaranya tidak keluar. Pemuda ini lupa kalau dirinya berada dalam keadaan tertutup hingga tak mampu bersuara. Ketika dia tidak mampu mendengar suaranya sendiri, baru dia sadar. Dalam hati dia berkata, ada seseorang mendekati tempat ini. Pasti Ratu Duyung. Mau apa dia kemari? Menambah siksaan lagi? Sialan. Kalau saja mereka tidak mencungkil mataku, pasti aku dapat melihat tampang makhluk cantik tapi kejam itu. Kalau saja mulutku bisa berucap, pasti aku sudah kesemprot dia saat ini. Langkah-langkah orang yang mendatangi lenyap. Namun Wiro dapat menduga kedua orang itu berhenti tegak di sekitar beberapa langkah di hadapannya. Dia dapat mendengar hembusan napas orang ini dan hidungnya mencium bau tubuhnya yang harum. Saudara, satu suara perempuan menegur. Bukan Ratu Duyung, membatin pendekar 212. Lalu ada jari-jari tangan mengelus pangkal lehernya. Serta merta jalan suara Wiro terbuka dan dia mampu bicara. Namun yang keluar saat itu adalah suara mengeluh setengah mengerang. Kau pasti tersiksa dalam hukumanmu. Perempuan di hadapan Wiro kembali berkata, namanya saja dihukum. Siang dipanggang sinar matahari, malam diguyur embun dan udara dingin. Dan kedua mataku yang dicungkil sakitnya bukan kepalang. Katakan, siapa kau adanya? Kau bukan Ratu Duyung. Apa kau disuruh perempuan itu datang tanpa setahunya? Wiro mengeluh lagi. Lalu, apa maksud kedatanganmu diam-diam kemari? Maksudku anak buah Ratu Duyung yang melakukan hukuman telah kesalahan tangan. Sebelum dia menjatuhkan hukuman, dia lupa mematikan hingga perasaan luarmu hingga selama ini kau pasti sangat tersiksa. Kau ini bicara gila atau bagaimana? Setelah 2 hari 2 malam dipentang di sini, kau datang dan bicara segala macam hal yang membuat aku jengkel.
Dengar baik-baik, kalau aku nanti dilepas, aku akan membalas semua ini. Bilang sama ratumu dan pergi dari sini. Jangan salah sangka, aku datang untuk menolongmu. Wiro menyeringai. Kau mampu membebaskanku? Tidak. Kalau begitu, lekas minggat dari hadapanku, bentak Pendekar 212. Dengar dulu, sebenarnya aku memang bisa membebaskanmu, tapi aku tak akan melakukan ketololan itu. Mengapa tidak mau? Ketololan apa maksudmu? Kami di sini hidup di bawah perintah Ratu Duyung dan kami semua harus patuh. Jika sampai salah dan dijatuhi hukuman, nasib kami akan celaka seumur hidup. Tak ada jalan bisa kembali. Tak ada jalan kembali? Apa maksudmu? Bertanya murid Sinto Ganda. Aku tak bisa memberi penjelasan. Kuharap saja kelak kau bisa tahu sendiri. Hah? Sekalipun aku mendorong membebaskan dirimu dan mengembalikan dua mataku, ujar Wiro pula. Ya, membebaskan dan mengembalikan dua matamu. Tunggu dulu. Jika dua mataku dikembalikan, apa penglihatanku bisa wajar seperti semula? Kau tahu, bola mata itu punya ribuan urat kecil-kecil. Apa bisa bertaut lagi ke asalnya? Jika memang dua matamu dipasang kembali, penglihatanmu akan wajar seperti semula. Malah, anak buah Ratu Duyung hentikan ucapan. Malah apa? Maafkan aku tak bisa memberi keterangan lebih jauh. Seperti kataku tadi, sekalipun kau bebaskan dan dua matamu kupasang lagi, kau tak akan mungkin lolos dari tempat ini. Jangankan manusia biasa, setan atau jin tidak bisa keluar dari tempat ini jika tidak dikehendaki oleh Ratu Duyung. Aduh, tobat, tempat celaka macam apa ini? Kata Wiro mengumpat dan memaki. Dengar, aku hanya bisa menolong melenyapkan rasa sakit yang kau rasakan saat ini. Percuma. Setelah 2 hari 2 malam aku dipentang tersiksa seperti ini, kau baru datang. Aku yakin kau hanya hendak menyiasati diriku. Kau salah sangka, kata anak buah Ratu Duyung, lalu ujung jari tangan kirinya ditusukkan ke dada Wiro. Saat itu juga segala rasa sakit yang derita Pendekar 212 serta merta lenyap. Murid Sinto Ganda bergumam. Ternyata kau tidak dusta. Aku mengaturkan terima kasih. Sekarang aku harus pergi. Sebelum pergi, aku terpaksa menutup jalan suaramu kembali. Tunggu, jar Wiro. Dua mataku itu, kau taruh di mana? Kau tahu di mana tempat disimpannya? Sang ratu sendiri yang menyimpan. Kurasa di kamar tidurnya. Sudah, aku pergi sekarang. Sebentar, katakan siapa namamu? Di tempat ini tak satu pun dari kami mempunyai nama. Benar-benar edan. Masakan orang tidak punya nama? Aku tak bisa menerangkan. Aku harus pergi. Wiro berpikir mengingat-ingat. Aku tahu, kau pasti gadis jangkung yang menotok dan mencungkil kedua mataku. Si gadis tercekat. Gadis jangkung, aku ingin tahu, mengapa kau mau menolongku? Bertanya Wiro. Mengapa kau mau bersusah payah menolongku? Sebenarnya, aku akan menolong sejak hari pertama kau dibawa dan diikat di tempat ini. Tapi penjagaan ketat sekali. Temanmu si gemuk itu lebih beruntung karena perasaannya dihilangkan lebih dahulu hingga walau lidahnya dicopot, dia tidak merasa apa-apa. Kau belum menjawab. Mengapa kau menolongku? Kata Wiro kembali. Tak boleh kuterangkan, aku mendengar ada yang datang. Lalu cepat sekali gadis di hadapan Wiro pergunakan telunjuk tangan kanannya untuk menggurat leher pemuda itu. Saat itu juga, Pendekar 212 tak bisa bicara lagi. Siang hari ketiga matahari bersinar terik. Panasnya bukan kepalang seolah berada tepat di atas kepala. Baik Dewa Ketawa maupun Wiro saat itu tiba-tiba mendengar langkah-langkah kaki mendatangi. Lebih dari satu orang, lalu terdengar suara seseorang yang dikenalinya bukan lain adalah suara Ratu Duyung. Hukuman telah berakhir. Kembalikan lidah tamu bernama Dewa Ketawa itu dalam mulutnya. Sepi sesaat, lalu Wiro mendengar langkah-langkah kaki mendekati sosok Dewa Ketawa yang terpentang dalam keadaan terikat di batu putih. Sepasang mata kakek ini perhatikan gadis jangkung melangkah di hadapannya. Di sebelahnya ada gadis silang yang melangkah sambil membawa baki dalam kerang. Di atas baki kelihatan sebuah benda merah berdarah bergerak-gerak. Gila, itu lidahku sendiri. Dia merasa ngeri melihat lidah sendiri yang lenyap dalam 3 hari. Gadis jangkung ambil benda di atas baki kerang. Tangannya bergerak cepat. Cep! Wiro sempat mendengar suara itu. Sunyi sesaat. Dewa Ketawa berusaha menggerakkan mulutnya tapi tak mampu karena dalam keadaan tertutup. Lidah sudah dipasang kembali, Ratu. Kami menunggu perintah lebih lanjut. Anak buah Ratu Duyung yang bertubuh jangkung memberitahu. Lepaskan ikatan tali sakti biru. Ratu Duyung berjawab. Gadis jangkung acungkan jari telunjuk tangan kanannya. Ujung jari membersihkan sinar biru. Ketika ujung jari itu diarahkan pada tali yang melibat tubuh Dewa Ketawa, terdengar suara letupan berkepanjangan. Tali itu serta merta lenyap tanpa bekas. Dewa Ketawa merasa lega, namun dia masih tak mampu bersuara dan bergerak. Lepaskan totokannya, buka jalan darah dan pengunci uratnya. Terdengar kembali suara Ratu Duyung. Anak buah sang ratu yang bertubuh jangkung usapkan tangan kanannya di atas leher Dewa Ketawa lalu menekan bagian dada orang itu dengan ujung jarinya. Terdengar suara Dewa Ketawa. Dia gerakkan kedua tangannya, mulutnya dibuka lebar-lebar, lalu terdengar suara tawanya menggelegar. 3 hari 3 malam tak bisa ketawa. Sekarang aku membuat tertawa sepuasnya.
katanya sambil pukul-pukulkan tangan kanannya ke dada. Semua orang yang ada di tempat itu termasuk Ratu Duyung yang berkepandai yang paling tinggi di antara mereka. Getaran hebat pada gendang telinga masing-masing. Merasakan getaran hebat pada gendang telinga masing-masing. Mereka terpaksa tutup jalan pendengaran dengan telapak tangan. Malang bagi pendekar 212 karena dia masih dalam keadaan terikat dan tertotok, tak bisa pergunakan kedua tangan untuk mendekap telinga. Dua lubang telinganya seperti ditusuk paku, kepalanya seperti meledak-ledak. Kalau setan alas kebobunting ini tak bisa hentikan tawanya, telingaku bisa pecah, ujar Wiro dalam hati. Mendadak Dewa Ketawa menghentikan tawanya. Sambil menatap ke arah Ratu Duyung dalam hati, dia berkata, aneh, mengapa suara tertawaku jadi begitu dahsyat, seolah-olah ada satu kekuatan hebat dalam tubuhku. Oh, bukan di tubuhku, tapi di mulutku, tepatnya di lidahku. Apa sebenarnya yang telah dilakukan perempuan cantik ini padaku? Ada satu keanehan, satu rahasia di balik hukuman yang dijatuhkannya padaku. Jangan-jangan. Setelah menatap sejurus lagi pada Ratu Duyung, Dewa Ketawa lalu berkata, Ratu, aku yang tua ingin bertanya. Ratu Duyung angkat tangan kanannya dan memotong ucapan Dewa Ketawa. Hukumanmu sudah berakhir, kau kini bebas pergi. Sebenarnya sesuai undangan masih ada 2 hari waktu tersisa bagimu di tempat ini. Namun dengan berat hati aku terpaksa memintamu untuk pergi sekarang juga. Di lain waktu mungkin kami akan layangkan undangan lagi untukmu berkunjung ke sini. Ratu Duyung berpaling pada 4 orang anak buah yang ada di dekatnya lalu berkata, antarkan tamu kita ke pintu gerbang perbatasan. Dewa Ketawa hendak mengatakan sesuatu, namun sadar kalau tidak ada kemungkinan lagi baginya untuk membuka mulut, apalagi membantah putusan sang ratu. Maka dia pun menjura lalu berkata, Ratu Duyung, aku mengucapkan terima kasih atas segala kebaikanmu. Habis berkata begitu, Dewa Ketawa berpaling pada Wiro. Anak ini, kalau aku pergi, nasib apa yang bakal menimpanya? Mudah-mudahan saja dia mendapat sesuatu yang tidak lebih buruk dari aku. Sekali lagi Dewa Ketawa menjura pada Ratu Duyung. Lalu dia melangkah mengikuti 4 orang anak buah Ratu Duyung yang mengapitnya meninggalkan tempat itu. Heran, tua bangka gendut itu, pendekar 212 berkata dalam hati, sudah dijatuhi hukuman, malah masih mau bilang terima kasih. Dasar gendut geblek. Ratu, kami siap menjalankan perintah selanjutnya. Gadis jangkung anak buah Ratu Duyung yang memberitahu. Sesaat kemudian, sang ratu mengangguk. Seseorang anak buahnya yang lain muncul sambil membawa sebuah baki kerang. Di atas baki itu terletak 2 buah benda yang bukan lain sepasang mata pendekar 212. Kembalikan kedua matanya, ujar sang ratu. Gadis bertubuh jangkung melangkah ke hadapan Wiro. Gadis yang membawa baki juga ikut mendekat. Sesaat Wiro mencium bau harum memasuki jalan pernapasannya. Pasti dia ini gadis yang kemarin mendatangiku. Selagi Wiro masih berpikir begitu, tiba-tiba dia mendengar suara cep, cep. Bersamaan dengan itu dia merasa ada 2 benda berhawa sejuk masuk ke dalam rongga matanya kiri kanan. Di saat yang sama kegelapan selama 3 hari 3 malam menyusup pemandangan kini lenyap. Astaga, aku bisa melihat lagi. Wiro berteriak dalam hati. Yang pertama sekali lihatnya ada salah satu wajah cantik berada di dekatnya. Wajah gadis jangkung anak buah Ratu Duyung. Si penolongku ini ternyata berwajah paling cantik di antara semua gadis tempat ini, ujar Wiro. Walau tidak mengerti bagaimana semua ini terjadi, namun di samping bersyukur sifat usilnya kembali muncul. Wiro kedip-kedipkan mata kirinya pada gadis jangkung di hadapannya, membuat gadis ini menjadi merah matanya dan cepat melangkah mundur. Tapi langkahnya tertahan ketika sang ratu memberi perintah. Lepas ikatan, bebaskan dirinya dari totokan. Gadis jangkung kembali maju mendekati Wiro dengan tangan diangkat. Telunjuk diacungkan. Begitu ujung jarinya mengeluarkan sinar biru, segera diarahkan ujung jari itu pada tali biru sakti yang mengikat sekujur tubuh Wiro ke batu putih. Seperti waktu tadi membebaskan Dewa Ketawa, tali sakti itu keluarkan suara letupan berkepanjangan dan baru berhenti setelah seluruh tali gaib hilang secara aneh. Dengan ujung jari yang sama, gadis jangkung itu kemudian mengusap leher Wiro dan menotok dadanya. Serta merta jalan suara yang membuat sang pendekar menjadi gagu musnah. Begitu dia kedipkan mata kirinya pada si gadis jangkung, dia berkata, terima kasih. Wiro usap kedua matanya, memandang berkeliling. Pemandanganku benar-benar pulih seperti semula. Malah, apa ini? 2 mataku malah lebih tajam dari sebelumnya. Aku seperti mampu melihat. Pendekar sudah berpaling pada Ratu Duyung dan menatap perempuan cantik jelita ini lekat-lekat. Ratu, kami menunggu perintahmu selanjutnya. Apakah tamu yang satu ini akan diantar juga ke pulau gerbang perbatasan? Dia tidak akan meninggalkan tempat ini, jawab sang ratu yang membuat pendekar 112 jadi terkejut. Ratu, menurutmu hukumanku telah berakhir. Kau telah membebaskan kawanku si gendut Dewa Ketawa. Mengapa kau masih menahan diriku di sini? Tanya murid Sinto Gendeng. Ratu Duyung tidak menjawab. Monel pun tidak pada Wiro. Sebaliknya, sambil memutar tubuh meninggalkan tempat ini, dia berkata pada anak buahnya, antarkan tamu ini ke ruang penantian. Yang disebut ruang penantian ternyata sebuah ruangan kecil berbentuk segitiga 2. Dinding terbuat dari batu berwarna merah, sedang bagian depan terbuka merupakan satu jalan masuk. 4 orang anak buah Ratu Duyung memberi isyarat agar Wiro duduk di sebuah batu rata pada sudut segitiga sebelah dalam. Setelah Wiro duduk di atas batu, salah seorang anak buah Ratu Duyung berkata, tetap di tempatmu sampai ratu kami datang. Jangan mencoba-coba meninggalkan ruang ini walau 1 langkah pun. Pendekar 212 garu-garu kepala. Rupanya aku masih menjadi tawanan di tempat ini, katanya. Gadis yang tadi berkata menjawab, hanya ratu yang layak memberitahu
Perihal keadaan dirimu di tempat ini. Wiro melirik pada belahan batu hitam di bagian dada si gadis yang begitu lebar hingga buah dadanya tersambul menantang. Kalau kau bersedia menemaniku di ruangan ini, kalau kau bersedia menemaniku di ruangan ini sampai 1000 hari pun, aku bisa betah berada di sini. Plak! Satu tamparan mendarat di bibir Wiro. Tidak terasa, tapi cukup membuat murid Sito Gandeng jadi tersentak. Ketika dia bangkit berdiri hendak memegang tangan si gadis yang menampar, sambil mundur, dua gadis itu acungkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah Wiro. Melihat ujung jari memancarkan sinar biru, Pendekar sudah menjadi bimbang dan perlahan dia duduk kembali ke atas batu berata di atas sudut ruangan. Gadis yang berusaha menampar putar tubuhnya. 3 temannya mengikuti. Wiro hanya bisa usap-usap pipi. Namun mendadak dia terlonjak karena dari atas bagian yang terbuka dari mana dia digiring masuk tiba-tiba 7 buah tiang besi sebesar betis menderu turun. 7 tiang ini berwarna merah membara dan menancapkan hawa panas. Sadarlah Wiro kalau dia memang masih tetap menjadi tawanan. Kurang ajar, maki murid Sito Gandeng. Dia melangkah ke arah 7 besi tapi terpaksa mundur oleh hawa panas tiang membersit. Aku punya dugaan diriku akan diperlakukan semena-mena. Sebaiknya aku mencari jalan lolos. Maka murid Sito Gandeng siapkan satu pukulan sakti. Setelah mengarahkan tenaga dalam, dia hantamkan tangan kanannya ke deretan besi-besi panas membara. Pukulan segulung ombak menerpa karang menghantam 4 jeruji besi dengan telak. 4 tiang besi itu menancap sinar merah menghilaukan panas luar biasa hingga Wiro melompat mundur ke sudut ruangan. Ketika dia memandang ke depan, 4 tiang besi itu jangankan ambrol, cacat sedikit pun tidak. Penasaran, Pendekar 1-2 siapkan pukulan sinar matahari. Tangan kanannya hendak serta-merta berubah menjadi putih laksana perak berkilauan. Pada saat dia hendak mengantam ke depan, tiba-tiba sesosok tubuh muncul di seberang tiang besi itu. Satu suara menggema di ruang penantian. Mengapa menghabiskan tenaga? Tidak ada satu pukulan sakti pun yang sanggup menembus pagar besi panas itu. Wiro turunkan tangannya, memandang ke depan. Dilihatnya Ratu Duyung tegak seorang diri di sebelah ruangan. Apa maksudmu menahan diriku di sini? Tanya Wiro. Sang ratu tidak segera menjawab, tapi melangkah mendekati tiang-tiang besi. Lalu enak saja kedua tangannya memegang 2 tiang besi yang panas dan membara itu. Padahal jangankan tangan manusia, sepotong besi pun jika ditempelkan ke tiang bara itu pasti akan leleh. Sebaliknya, sang ratu tenang-tenang saja seolah memegang tiang besi yang dingin. Aku tidak menahanmu. Aku hanya ingin kepastian. Ratu Duyung menjawab. Wiro mengerit tak mengerti. Kepastian apa? Bahwa kau dan kawanmu di Wakatawa itu tidak menipuku. Memangnya aku sudah berbuat apa? Aku memang mengaku salah, telah mengintik anak-anak buahmu, anak-anak gadismu mandi di telaga, anak-anak buahmu yang masih gadis mandi di telaga. Tapi aku sudah menerima hukuman. Sekarang sepertinya kau sengaja mencari-cari kesalahan lain. Apa sebenarnya yang ada dalam pikiranmu, Ratu? Mengapa kau tidak membebaskan diriku seperti kau membebaskan Dewa Ketawa? Ratu Duyung menjawab, pada saatnya kau akan aku bebaskan, tapi aku perlu membuktikan satu hal, yang kau benar-benar Pendekar 1-2 dan bahwa kulitmu yang hitam itu benar-benar akibat sejenis obat. Astaga, bukankah Dewa Ketawa sudah meyakinkanmu bahwa aku adalah Pendekar 1-2 dan kau telah mempercayainya? Betul, tapi dalam hidup keyakinan itu bisa berubah, karenanya aku perlu membuktikan. Kau berkata bahwa kulitmu akan yang hitam akibat obat yang kau telan diberikan oleh seseorang untuk menyelamatkan nyawamu. Kau juga menerangkan warna kulitmu yang hitam juga bisa hilang bila tersentuh sinar bulan purnama. Nah, itu yang harus kau buktikan. Jika ternyata kala sentuhan sinar bulan tiba berumur kulitmu, berarti kau telah menipuku. Kau bukan Pendekar 1-2 Wiro Sableng. Sesaat Wiro terdiam. Apa yang aku lakukan padamu? Apa yang aku lakukan padamu adalah sesuai dengan yang diucapkan penolongku. Kalau dia berdusta, apakah aku bisa juga disalahkan? Mungkin si penolong yang berdusta, mungkin juga kau. Kita akan buktikan. 2 malam lagi bulan purnama 14 akan muncul. Itu saatnya kau akan membuktikan siapa dirimu. 2 malam lagi? Ngulang Wiro. Menurut perhitunganku, bulan purnama muncul di langit sekitar 12 hari lagi. Menurut perhitunganku, bulan purnama akan muncul di langit sekitar 12 hari lagi. Ratu Duyung tertawa. Di tempat ini, waktu berputar 10 hari lebih cepat dari duniamu di sana. Kau benar-benar tenang saja. Kau tenang-tenang saja menunggu di ruangan ini. Jika kau memang Pendekar 1-2 sejati, apa yang dikatakan penolongmu benar, mengapa harus takut? Siapa bilang aku takut? Tukas Wiro yang tidak lagi dapat menahan jengkelnya. Ratu Duyung membalikkan tubuhnya. Walau membalik belahan bajunya yang bagian pinggul tersingkap lebar, jantung Wiro dari berdekak tegup keras melihat paha pinggul dan bahkan bagian pinggul sebelah atas sang ratu. Sesaat kemarahannya menjadi kendur. Tanpa banyak bicara, dia duduk di atas batu datar. Kau tentu lapar. Aku akan suruh anak buahku mengantarkan buah-buahan, kata Ratu Duyung pula sebelum berlalu dari tempat itu. Murid Sito Gandeng tidak menjawab. Matanya masih memandangi sosok bagian bawah sang ratu sampai akhirnya perempuan cantik itu lenyap di balik kelokan lorong batu. Berada sendirian karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, Wiro duduk bersandar ke dinding batu merah.
Dia ingat pada gurunya Eyang Sinto Gendeng, lalu pada si Raja Penidur dan kakek segala tahu. Dia sepertinya menyesali karena menganggap gara-gara 3 orang sakti itulah dia sampai tersesat dan kini mendekam di ruangan ini. Dia ingat pula pada kitab putih wasiat dewa yang sampai saat ini belum jelas di mana beradanya. Lalu muncul tampang buruk orang bercaping dan penyakit cacar dengan perahu putihnya itu. Biro menarik nafas panjang. Tiba-tiba dia ingat pada bidadari angin timur. Sejak peristiwa mereka mencebur masuk ke dalam telaga beberapa waktu lalu, dia merasa ingin selalu dekat dengan gadis itu. Di mana dia sekarang? Waktu di atas perahu putih. Kalau saja dia melihatku. Lalu bila aku bisa selamat keluar dari sini, kurasa lebih baik mencari gadis itu lebih dahulu daripada mencari kitab putih wasiat dewa. Aku merindukannya. Gila, apa ini yang dinamakan cinta? Murid Sinto Gendeng garuk-garuk kepala. Ketika ingatannya sampai pada senjata mustikanya, Biro menarik nafas dalam-dalam lagi. 3 bayangan setan. Elang setan. 2 bangsat itu kupecahkan kepala mereka. 2 bangsat itu akan kupecahkan kepala mereka. Biro bangkit berdiri lalu melangkah mondar-mandir dalam ruangan tak seberapa besar itu. Tiba-tiba dia mendengar langkah-langkah kaki di ujung lorong. Tak lama kemudian muncul seorang gadis berpakaian hitam. Di tangannya dia membawa sebuah baki besar berisi beberapa macam buah-buahan. Pada pinggangnya tergantung sebuah kendi-kendi kecil. Saat kemudian gadis ini sampai di depan 7 buah tiang merah panas. Dia menatap Biro sebentar lalu baki dimiringkannya. Aneh. Baki itu dimiringkan. Buah-buahan yang ada di atasnya sama sekali tidak terjatuhkan. Lewat celah-celah kecil antara 2 buah tiang besi, gadis meloloskan baki berisi buah-buahan itu. Baik baju hitam maupun tangan sama sekali tidak ada yang cedera ketika bersentuhan dengan tiang besi. Lekas ambil, kata si gadis pada Biro. Aku tidak lapar, jawab Pirondosudra. Jangan tolol, si gadis membantah halus. Karena Biro tak mau mengulurkan tangannya untuk mengambil baki berisi buah-buahan itu, si gadis melemparkan baki ke dalam ruangan. Baki jatuh tepat di atas batu datar, tidak bersuara dan tak satupun buah-buahan di atasnya menggelinding jatuh. Si gadis ulurkan kendi kecil. Apa isi kendi itu? Tanya Biro. Air, jawab si gadis itu. Itu diberikan atas perintah ratu, dan aku menambah sejenis bubuk ke dalamnya agar kau mampu bertahan selama 2 hari. Kau bermaksud baik padaku. Aku mengucapkan terima kasih, kata Wiro seraya ulurkan tangan kirinya untuk menerima kendi itu. Begitu Wiro memegang kendi, si gadis cepat ulurkan jarinya memegang lengan Pendekar Sasudra dan berbisik. Dengar, aku bisa menolongmu keluar dari tempat ini. Kau bisa bebas kembali ke duniamu, tapi dengan satu perjanjian. Wiro pandangi wajah si gadis. Dia memang cantik, namun dibandingkan dengan si jangkung serta sang ratu, kecantikannya belum bisa menyamai. Perjanjiannya apa? Tanya Pendekar Sasudra. Kau harus ganti menolongku. Wiro garuk-garuk kepalanya. Setauku tak seorang pun di tempat ini bisa membebaskan diriku. Ratumu sangat sakti dan para pengawalnya. Teman-temanmu itu bisa menjaga setiap sudut dengan ketat. Gadis itu tersenyum. Mereka semua memang tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu apa yang aku tahu. Apa yang kau ketahui? Aku tahu rahasia membuka 7 tiang besi panas ini. Aku juga tahu rahasia yang mereka tidak tahu. Wiro tersenyum. Kau gadis baik, tapi pertolonganmu mungkin akan sia-sia belaka. Kau bisa celaka kalau sang ratu mengetahui pengkhianatanmu. Aku tidak berkhianat pada siapapun, juga terhadap sang ratu. Aku hanya ingin membebaskan diri dari keluar dari tempat ini, dan cuma kau yang bisa menolongku. Aku tak mampu menolong diriku sendiri. Bagaimana aku bisa menolongmu? Tanya Wiro. Kau pasti bisa. Dengar, aku akan segera membuka 7 tiang besi panas ini. Setelah itu kau akan menyebadani diriku. Apa? Tanya Wiro dengan bola bata membesar melirik pada belahan dada si gadis dengan jantung berdebar. Mengapa aku harus menyebadanimu? Itu salah satu jalannya. Dengar, kita tidak punya waktu banyak.